Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang dimana tugas ini diajukan untuk tugas UTS yang diampu oleh dosen Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kita harus mengetahui dulu apa arti dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, di mana ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada data empiris, di mana data ini adalah yang bersumber dari hasil penelitian atau observasi. Yang kedua ada data eksperimen, di mana data ini menunjukkan pada temuan-temuan hasil penelitian. Yang ketiga ada kebiasaannya hidup di masyarakat, di mana data-data yang banyak diperoleh dari hasil bukan penelitian, namun data-data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah di kehidupan masyarakat, seperti adat kebiasaan. Yang keempat yaitu ada akal sehat, di mana data pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penelitian akal sehat terlebih dahulu. Selanjutnya ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, di mana terdapat data, fakta, konsep, dan prinsip yang tingkat kepercayaannya tidak diragukan lagi karena sudah dibuktikan secara empiris melalui suatu penelitian yang dilakukan berulang-ulang. Ada 3 tipe prinsip. Yang pertama yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, di mana anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tetapi sifatnya masih belum digeneralisasikan. Namun, anggapan tersebut dianggap benar dan baik untuk dimanfaatkan. Maka tipe prinsip ini dibenarkan. Yang ketiga yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial, di mana prinsip tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya, karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum, di mana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi ke 2 kelompok, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip umum dan yang kedua ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip ini berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media alat pelajaran, dan prinsip pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama ada prinsip-prinsip umum pengembangan kepribadian, yaitu adanya prinsip relevansi atau prinsip kesesuaian, di mana prinsip ini harus sesuai dengan zaman, dengan lingkungan peserta didik, tuntutan pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas, di mana yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalamnya tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip efektivitas, di mana prinsip ini sesuai dengan pengertian kurikulum itu sendiri selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua ada prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum, di mana prinsip ini merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, yang di dalamnya terdiri dari tujuan isi, metode, dan evaluasi. Adapun prinsip pengembangan kurikulum khusus yang dimaksud yaitu yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Kemudian ada prinsip berkenaan dengan
dengan proses pembelajaran. Kemudian ada prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Baiklah, itu saja yang